Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, dan kita akan melihat tadi bagaimana RK makan malam dengan Prabowo Subianto. Apa artinya? Kita akan membahasnya dengan narasumber kita yang sudah berada di studio. Sudah ada Mas Ahmad Zaki Iskandar, tim pemenangan RK Susono, Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta. Pagi Bang Zaki, selamat pagi. Assalamualaikum semuanya. Kemudian juga sudah hadir Ibu Risma Sihotang, juru bicara tim pemenangan Dharma Kun. Selamat pagi, Bu. Pagi Bu Risma, Assalamualaikum. Pagi Ibu, pagi. Kemudian ada Mas Ciko Hakim, koordinator juru bicara tim pemenangan Pramono Anung. Selamat pagi, Mas Ciko. Pagi Bang Ciko. Saya ada pantun dulu nih buat Bang Zaki. Boleh, cakep. Nasi hangat sama rendang. Cakep. Wah, Cakep. Makannya menggugah selera. Cakep. Makan malam di warung Padang. Apa artinya ya? Silakan dijawab, Bang. artinya makan malam ya. Masakan Padang gitu ya Bang? Bukan. poinnya adalah ini dalam suasana yang santai, kemudian juga sebetulnya tidak formal ya. Ya. Dan secara pribadi kan Bang RK sama Pak Prabowo juga dekat. Bagian dari tim sukses Pak Prabowo kemarin, Ya. kebetulan juga sekarang dipercaya untuk mencalonkan diri sebagai calon pimpinan daerah di Jakarta. Jadi makan malam tersebut dua sahabat yang saling memberikan support dan dukungan. Kemudian yang paling besar adalah gambarannya bagaimana nanti program di Jakarta bisa berjalan linear dengan pemerintah pusat. Oke, jadi dapat diartikan sebagai bentuk dukungan nggak nih? Karena kan makan malamnya di luar jam kerja, di luar istana, begitu kan? Tadi dikatakan sahabat. Bisa dilegitimasi sebagai dukungan. Bentuk dukungan. Oke, ini udah clear berarti nih ya. Tapi Berarti setelah dukungan untuk Pilkada Jakarta ini udah tahu ya. Kan Pak Prabowo juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra yang juga menjadi lokomotif di Pilkada Jakarta ya. Iya. Dengan dukungan dari 15 partai yang lain. Oke. Jadi kita bisa lihat bahwa makan malam kemarin itu sangat luar biasa sekali. Berarti ini serta-merta bisa mendongkrak elektabilitas nih kalau seperti ini, Mas. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau ngeliat dari hasil survei beda tipis sama Pramono Anung ya. Tapi sedikit Bang Zaki, Ya. setelah pertemuan dengan Prabowo, kemudian kita juga melihat ada pertemuan dengan Pak Jokowi, begitu ya. Walaupun dikatakan mengambil ilmu dari mantan gubernur Jakarta, Ya. gitu kan. Tapi ini kan nggak bisa lepas dong berarti. Apakah memang Prabowo efek, Jokowi efek, Istana efek yang juga ditargetkan oleh RK ini? Nah, begitu juga dengan Pak Jokowi sebetulnya ya. Mereka juga berdua kan pernah dekat, bukan pernah dekat juga. Poinnya adalah setelah bertemu dengan Pak Prabowo, dapat waktu juga bertemu dengan Pak Jokowi ya sekalian gitu. Sekaligus juga membahas, apalagi kan juga Pak Jokowi gubernur Jakarta Iya. di periode yang lalu. Nah, ini juga membuat diskusinya juga menjadi hangat. Ya. Kita bisa lihat dua-duanya dalam kondisi, dua event ini dalam kondisi yang santai. Yang juga menggambarkan betapa harmonisnya baik itu Pak Jokowi maupun Pak Prabowo dengan Bang Ridwan Kamil. Oke, Bang Zaki berarti ini ingin menunjukkan bahwa keduanya ini memiliki hubungan yang cukup baik karena makan malam dengan suasana yang lebih santai di luar pekerjaan, di luar tugas-tugas negara gitu ya. Dan juga ini di warung Padang, kemudian berkunjung langsung ke rumah Jokowi. Kita ke Bu Risma, Bu. Ada rencana buat makan malam juga nggak, Bu? Makan malam udah, makan siang udah, makan pagi belum Bu? Makan pagi bersama. Setiap hari. Kalau kita menilai ya dari 02 itu sangat wajar. Karena RK ini kan didukung Kim Kim Plus. Plus. Jadi dengan adanya, ya ini kan hari sudah semakin pendek, 25 hari. Terus ada juga riak-riak kan gitu ya, biasa itu di dalam politik. Lobi-lobi politik lah, Jokowi efek, ya kan? Seperti yang disebutkan tadi. Kalau cuma katanya Soan dulu pernah memimpin, kan nggak tuntas juga, cuma sebentar. Jadi yang lebih tepatnya kalau mau ketemu ya Ahok kali atau Anies. Berikutnya juga Pak Anies. nggak ada salah. Jadi memang karena Kim Plus itu tadi untuk Tapi ketar-ketir nggak? Ini ada pertemuan, jangan-jangan juga kagak, berpengaruh terhadap kita kagak. Nggak ada ketar-ketir ya? Karena kita itu mau lobby politik yang mana?
Politik Ya kan? rakyat maksudnya lobbynya ya? Politik rakyat memang belusukan tiap hari. Iya kan? Jadi memang itu hal yang wajar. Tapi kita kan masyarakat kan bisa menilai. Jadi kan di situ kan jelas dinyatakan di dalam medsos itu meminta mantan presiden kita menjadi jubir kan? Bukan jubir, tim kampanye sedang dipikirkan. Nah begitu, itu banyak makna. Bu Risma kan sempat berkomentar nih, Ya. Bang Darmakun, kalau dia itu nggak ahli dalam lobby-lobby. Nah kalau calon pemimpin kan tetap harus punya kemampuan lobby-lobby, Bu. Maksudnya kalau tidak ahli, ahlinya itu kan quote and quote tanda tanya kan. Artinya untuk hal-hal tanda tanya juga dia nggak ahli dan tidak mau. Karena sejak dulu dia bintang 3 juga dia nggak ada yang begitu-begitu. Wajar-wajar saja lurus berjalan. Maka dia memang, itulah dia makanya. Mungkin kalau ada independen mungkin juga dia ikut pilpres waktu itu. Tapi karena nggak ada, dia mau nyumbangkan dirinya melayani masyarakat, dia masuk di pilkada DKI lah karena KTP-nya DKI. Oke. Saya sekarang mau ke Bang Ciko. Bang Ciko kalau melihat komentar dari Mas Pram nih, kalau ketemu Pak Prabowo aja sih saya sering gitu kan, nggak harus ada makan malam bersama, makan siang bersama begitu ya. 2 kali menjadi seskap periode Pak Jokowi, kemudian juga sama-sama menteri di periode Pak Jokowi, nampaknya komunikasinya nggak susah antara Mas Pram ke Pak Prabowo ya. Tapi kalau melihat dari sisi ini, apakah ini sebenarnya bentuk dari lobby-lobby politik dari RK sendiri untuk meraup dari Prabowo efek, Jokowi efek? Sementara kalau dari sisi 03 ini nampaknya juga ada genit-genit nih, Kimples nih. Karena memang ternyata ada 7 politikus yang juga dari Kimples yang mendukung dari Pramono Anung kabarnya. Jadi yang pertama saya cuma mau mengkoreksi dulu Bu Risma. Pak Darmakun juga kan minta dukungan Bu Risma dari Jawa Timur. Oh bukan ya, salah ya, bukan itu ya. Ini lain, Risma yang lain. Risma yang lain ya. Sama Risma memang ya. Makanya itu juga rambutnya berubah. Jadi yang pertama tadi terkait dengan Bang Ridwan Kamil yang sudah sowan ke Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Saya rasa itu sah-sah saja. Satu tadi disampaikan adalah bagian dari Kimples kan. Kimples kan juga Gerindra ada di situ, ada Pak Prabowo di situ. Yang kedua ya kalau kita lihat dari semua hasil survei kecuali satu, trennya Ridwan Kamil ini kan menurun dibandingkan hanya cuma poltreking aja yang naik. Denny JA 0,3% bedanya sama 03. Artinya menurun lah trennya dari bulan Agustus sampai Oktober ini semuanya menurun. Yang naik cuma Pram Rano dan Darmakun. Gitu. Kecuali poltreking ya, poltreking kan emang agak lain sendiri gitu. Nah jadi wajar meminta dukungan kemana-mana, tapi kembali lagi sangat wajar kalau Pak Prabowo dan ke Pak Jokowi karena memang yang kita dengar sejak awal kan memang yang mengendorse adalah kedua tokoh itu. Kita terbuka aja, nggak ada masalah. Kan, walaupun emang tujuannya untuk memperlihatkan masyarakat bahwa saya didukung 2 tokoh ini, nggak masalah. Ya. Tapi karena buat Mas Pram dan Bang Dul khususnya, dan Mas Pram tadi, sebenarnya hubungannya dengan Pak Prabowo dan Pak Jokowi sekalipun sangat baik. Gitu. Mas Pram orang yang dipercaya menjadi seskap. 2 periode. 2 periode, artinya orang yang selalu bersama presiden ya kan, dan juga selalu mengurusi kementerian-kementerian lain, artinya banyak berinteraksi dengan Pak Prabowo. Bahkan jauh sebelum itu ketika menjadi sekretaris presiden Megawati misalnya, kemudian Bu Mega maju dengan Pak Prabowo, tentu hubungannya sangat intens ya kan. Mas Pram di situ sekjen PDI Perjuangan. Nah, jadi bukan hal baru lah, mungkin Ridwan Kamil kan baru-baru nih kenal nih ya kan. Jadi harus ada pendekatan gitu maksudnya. Pendekatan khusus ya kan, dan harus kasih lihat ke masyarakat. Tapi bagi kami gini, tadi saya mengkoreksi dulu. Bukan hanya 7 politisi dari Partai Kim, lebih banyak dari itu sesungguhnya. Oh, yang terlihat di publik itu. Mas Pram, ya tapi kan? ternyata ada lagi. Nggak terpublikasikan, memang secara private. Dan yang 7 itu kan juga bukan Mas Pram mencari-cari waktu untuk bertemu dengan mereka. Mereka mengunjungi rumah Mas Pram, bahkan di pagi hari itu saya sebagai juru bicara dikontak oleh semua jurnalis. Ini ada apa Mas, gini-gini ini. Saya bilang saya nggak tahu, saya lagi ngopi di rumah nih. Dan itu jujur saya nggak tahu ada agenda itu. Jadi emang betul-betul cukup dadakan, ada 7 orang yang ingin menghadap. Tapi itu besides the point. Bagi kami, Mas Pram dan Bang Dul itu, kalau melihat ini, kami pakai kacamata kuda. Karena apa? Kami sudah cukup happy dengan strategi yang kami jalankan. Strateginya apa sih? Turun ke masyarakat. Karena suaranya dari situ. Suaranya bukan ada di elit, suaranya ada di warga yang tidurnya shift-shiftan di Tanah Abang. Yang satu rumah itu 12 orang.
rumahnya sangat sempit sehingga mereka nggak bisa tidur gantian sekaligus bersamaan. Jadi shift-shiftan 2 orang, warga yang rumahnya warga lansia yang rumahnya nggak pernah terpapar oleh sinar matahari, itu warga-warga itulah yang tempatnya mencari suara. Dan kita melihat strategi ini cukup berhasil karena dilihat dari hasil survei. Baik, Bang Ciko, kita kan tahu sebenarnya kalau memang suara-suara rakyatlah yang sebenarnya yang dicari, apakah datangnya berkunjungnya 7 politisi dari Kimples ini tidak berpengaruh atau justru berpengaruh kepada elektabilitas dari Pramono Rano ini? Nanti tapi setelah jeda dulu. Kita jeda dulu pemirsa, kita akan kembali saat lagi.